Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Senang sekali bisa kembali ketemu dengan Anda semua. Bagaimana semangat, terus sehat, dan juga tetap yang paling penting bukan selalu saya ingatkan bukan hanya fisiknya yang sehat. Banyak sekali orang yang fisiknya sehat tapi akalnya yang nggak sehat. Oke, seperti biasa kami temani Anda semua dalam program Off the Record membaca berita di balik berita. Saya Hersu Beno Arif. Dan saya Agi Beta senang sekali bertemu dengan teman-teman semua. Yuk kita Yes, mulai diskusi lagi. yes, Apa nih Mas bagi. Enzo? Ini hari ini Ayo. betul ya Roy Suryo dan sejumlah orang itu jadi tersangka, Mbak Agi. Harapannya sih begitu ya. Harapan terutama dari Termul begitu, kemudian dari kubu Pak Jokowi, Kenapa Gibran. emang? Emang nggak ada belum ada ya sampai hari ini ya? Belum ada Mas Ersu, tapi kan kita tahu ya pada pertengahan Oktober kemarin kuasa hukum dari Jokowi yaitu Rifai Kusumanegara ini dulunya aktivis ya, pengacara dan juga aktivis tapi sekarang eh, tugasnya adalah membela Pak Jokowi. Dia mengatakan bahwa pada bulan Oktober ini begitu katanya begitu gelar perkara untuk penetapan tersangka akan dilakukan pada bulan Oktober 2025, bukan 2026 ya, yang artinya habis pada hari ini, yaitu tanggal 31 Oktober. Dan kita sampai dengan penghujung bulan, ternyata juga itu zong, hoax begitu ya. Belum ada penetapan tersangka atau bahkan tidak akan pernah ada penetapan tersangka begitu. Karena kalau melihat gerakan dari Roy Suryo, Rismon, Dr. Tifa, Rizal Fadilah dan kawan-kawan ini kan setiap hari kita lihat makin masif bergerak dan selalu mendapatkan keberuntungan kalau saya Oh, lihat Mas Irsu ya. apa tuh keberuntungannya? Berbagai macam barang bukti terus mereka dapatkan. Bahkan Ah, yang terakhir mereka juga sudah dapatkan yang tahun berapa? Tahun 2010 ya kalau tidak salah ya 2010 kan yang diharapkan 2010 2012 terus kemudian tahun 2014 itu semuanya berupa salinan ijazah dari Jokowi yang kemudian berada di KPU jadi diserahkan oleh KPU dan kemudian yang di kali ini yang akan diteliti itu lebih jauh lagi, yaitu soal siapakah orang yang menandatangani atau yang melegalisir ijazah-ijazah tersebut. Jadi jangan sampai legalisir yang dipakai pada tahun sebelumnya, tahun-tahun sebelumnya itu dipakai lagi. Yang pastinya biasanya kalau kita melegalisir berdasarkan pengalaman, misalnya melegalisir di uh, universitas kita dulu, maka kemudian petugas legalisirnya seringkali berbeda. Kalaupun petugas itu sama, yang namanya tanda tangan, letaknya pasti agak berbeda sedikit nggak apa dan nggak boleh sebagainya. dipakai lagi ya legalisir yang lama itu, Mbak Agi maksudnya. Ya, biasanya kalau ketentuannya Mas Hersu untuk hal-hal yang resmi Hmm. itu sekitar 2 tahun itu bisa dipakai. Kalau sudah lebih dari itu tidak bisa dipakai Oke. lagi begitu. Ya malum ini kan nggak pernah seumur hidup itu cuman legalisir ya ketika mau kerja aja sekali aja habis itu nggak pernah lagi. Ya, ya karena Iya, nggak iya, pernah. Iya. betul, betul. Ya, Nggak pernah kita jadi dulu pejabat publik pengalaman kan. kita begitu ya. Iya, makanya saya nggak paham jujur. Kalau ditanya soal legalisir, legalisir, pokoknya cukup sekali aja dulu, sudah sampai sekarang udah nggak pernah lagi. Iya. Iya, karena kita kan tidak bekerja di kantor pemerintahan Yes. dan tidak ingin menjadi pejabat, tidak melamar untuk menjadi pejabat dan sebagainya. Hmm. Dulu sih dan umumnya itu kalau di swasta atau di ini biasanya untuk pertama kali fresh graduate aja kita diminta ijazah. Sesudah itu yang lebih diperhatikan adalah pengalamannya Yes. berdasarkan wawancara begitu ya. Nah, Hmm. jadi seperti itu Mas Hersu. Kasus ijazah palsu ini terus bergulir dan kita lihat makin masif gerakan dari Roy Suryo CS ini dan kemudian dukungan dari netizen itu sudah luar biasa sekali sekarang Mas Hersu. Kalau kita melihat akun-akun yang terafiliasi yang tadinya misalnya media yang kita tahu media itu tadinya itu lebih condong atau mendukung kepada Jokowi, sekarang di dalamnya itu sudah lebih banyak kalau komen-komen itu berasal dari antitesis Jokowi begitulah, berasal dari orang yang tidak mendukung atau yang tadinya bahkan mendukung karena mereka seringkali membuat pengakuan begitu dan sekarang malah menuntut untuk segera diadilinya bahkan mengatakan segera ditangkap apa dan sebagainya kecewa dengan keadaan negara ini sebagai hasil warisan dari Jokowi. Hmm. Nah, sementara dari pihak Jokowi sendiri yaitu tadi berharap bahwa pada bulan Oktober ini salah satunya dari kuasa hukumnya Rifai Kusumanegara ini mengatakan bahwa kemungkinan pada bulan ini akan ada penetapan tersangka begitu. Nah,
ketika itu kita juga bertanya-tanya, dapat ide dari mana atau dapat bocoran dari mana nih bahwa pada bulan Oktober ini Roy Suryo CS akan menjadi tersangka. Menurut dia karena sudah banyak sekali barang bukti begitu. Mhm. Sementara dari pihak Roy Suryo kan justru mendapatkan banyak sekali barang bukti Ya, yaitu berupa dugaan ijazah Jokowi palsu dan ya. juga barang bukti di Gibran. Ini kan juga terus masif gitu Mas Irsu. Iya, memang nggak ada dasarnya Roy Suryo dan kawan-kawan kemudian dari tersangka kalau kemudian ternyata ijazah Pak Jokowi palsu. Dan untuk menentukan palsu tidaknya itu bukan kepolisian kan. Jadi saya kira Betul. ya, ya pengadilan setidaknya yang harus menetapkan itu Mhm. kan dan itu prosesnya harusnya inisiatif untuk membuktikan itu ya Pak Jokowi yang harus yang untuk mendapatkannya kan nggak berkepentingan tuh orang sebenarnya bisa sih ya Pak Jokowi nggak usah berusaha dia jabanin aja orang-orang yang menggugat dia di pengadilan-pengadilan itu dan kemudian prosesnya berlangsung dan pengadilan menyatakan akhirnya itu asli kan dia aman sebenarnya dengan dari situ udah selesai itu barangnya tapi kan persoalannya setiap kali jangankan pengadilan lewat proses mediasi itu setidaknya Mhm. 2 kali yang kita catat ya mediasi itu yang bagi ya di Solo ya Iya. dua-duanya ya proses mediasi itu ketika kan Mhm. dalam proses mediasi itu salah satu syaratnya adalah membawa ijazah untuk menunjukkan ijazahnya ditunjukkan pada si penggugat dan lalu kemudian kemudian terbukti di situ udah diakui bahwa itu ijazah asli nggak berlanjut kan median Iya. pengadilannya begitu tapi kan Pak Jokowi merasa Mhm. nggak mau dia seperti itu dan untungnya ini buat Pak Jokowi waktu di Solo kemarin hakimnya tidak melanjutkan kasusnya kan gitu jadi mereka mengatakan tidak berhak untuk mengadili itu jadi selesai tapi secara hukum nggak belum ada yang inkrah keputusan bahwa ijazahnya itu asli jadi saya kira polisi juga berhati-hati sekali dong dengan situasi semacam itu apalagi Iya, betul. situasinya kan tengah berubah ya sekarang itu katakan bandul kekuasaan itu sedang berubah meskipun Pak Prabowo disebut-sebut sebagai kelanjutan dari pemerintahnya Pak Jokowi tapi kan terlihat sekali bahwa arahnya itu ya bertolak belakang gitu ya dalam hal kebijakan-kebijakan dan sebagainya bertolak belakang terus berikutnya ini soal reformasi Polri yang meskipun masih maju mundur gitu saya dengar sih dari sumber yang terdekat ketika ditanyakan pada Pak Prabowo soal keseriusan reformasi Polri ini akan jalan terus begitu. Tapi ya seperti kita tahu memang Pak Prabowo setiap kali ngambil kebijakan kan nggak bisa langsung sat ya karena ada faktor eh, Jokowi itu bagaimanapun juga di situ. Apalagi kalau namanya ijazah ini kan berkaitan dengan Jokowi ke Polri Polri itu juga saya kira itu pasti ada kaitannya dengan Pak Jokowi. Jadi saya kira polisi itu akan sangat berhati-hati. Satu bukan satu karena mereka sendiri juga dalam situasi yang tidak menentu kan gitu. Artinya kan kalau terjadi reformasi dan sebagainya itu mereka bisa disalahkan gitu loh dalam hal ini kalau terjadi apa-apa. Sama kasusnya seperti kasusnya Tom Lembong, hakim-hakimnya itu, hakim-hakim yang menuntut Tom Lembong itu kan sekarang sedang diperiksa oleh Komisi Yudisial ya kalau tidak salah ya dan begitu menunggu Iya. keputusan bagaimana soal Tom Lembong itu. Saya kira mereka tadinya juga nggak menyangka seperti itu karena ordernya 7 tahun kan Tom Lembong dan apa dan tiba-tiba saya lupa Sekjen PDIP eh, Hasto Kristianto Mhm. ya kan sama-sama Hasto dituntut Kristianto. ya Betul. sama-sama di Pengadilan Negeri Jakarta Amnesti. Pusat ya Mhm. di Pengadilan Negeri Jakarta Pusat sama-sama dituntut 7 tahun tapi kemudian yang satunya Thomas Lembong divonis 4,5 tahun sementara Hasto divonis 3,5 tahun kan waktu itu dan dua-duanya akhirnya dibebaskan yang satu mendapat amnesti yakni Hasto sementara Tom Lembong abolisi tapi itu kan menunjukkan betapa bahwa Pak Prabowo tidak suka karena pemerintahnya kan dengan mau nggak mau itu mesti ditafsirkan begitu kalau terutama kasusnya Tom Lembong ya kalau kasusnya Hasto orang banyak menilai ini masih ada bau-bau politiknya walaupun pemerintah menyatakan tidak ada kaitannya dengan politik tapi Thomas Lembong jelas clear itu bahwa pemerintahnya Pak Prabowo ingin menegakkan hukum. Itu bukan kemudian hukum digunakan untuk ya mengkriminalisasi. Itu kan juga eh, sering disampaikan Iya. tidak mau dilakukan semacam Mhm. itu. Jadi menurut saya kok eh, bacaan saya ya, mudah-mudahan bacaan ini nggak salah, rasanya nggak mungkin gitu ditetapkan jadi tersangka dalam waktu dekat-dekat ini dalam situasi yang seperti ini. Kecuali memang tekanan dari Jokowi sangat kuat gitu ya dan itu yang nekan bukan nekan di polisi kalau polisinya ditekan polisinya bisa ngeleos kan gitu tapi kalau yang ditekan ya harus Pak Prabowo yang ditekan untuk menjadikan. Nah, kalau Pak Prabowo rasanya kok
saya nggak yakin Pak Prabowo diminta untuk melakukan kriminalisasi itu nggak mungkin mau lah melakukan itu gitu. Iya, iya. Sementara dari pihak Jokowi sendiri kan terus berusaha memframing itu ya. Saya lihat Ya. kemarin itu dari salah satu pendukung dari Jokowi begitu, ya mungkin ini masuk ke dalam YouTuber Nusantara dan sebagainya itu Mas Hersu, ini sangat aktif yaitu akun dari Simon John begitu namanya. Ini sudah cukup sepuh sebetulnya ya. Wakil Ketua Umum Jokowi Mania atau Waketum Joman Andi Aswan datang menemui Joko Widodo di Sumber Solo. Ada berita menarik yang ia bawa dan ingin ia pastikan bahwa Jokowi tahu tentang berita yang baik ini, bahwa esok Jumat akan ada penyampaian resmi dari pihak Polda Metro Jaya terkait dengan penetapan tersangka dari laporan kepolisian yang dibuat oleh Jokowi pada beberapa waktu yang lalu terkait dengan berbagai upaya sejumlah pihak yang dianggap telah melakukan tindakan pencemaran nama baik, fitnah, dan ujaran kebencian terhadap Jokowi. Orang-orang itu kita tahu jumlahnya 12 orang dan termasuk di dalamnya adalah Tiva Roysuryo Rismon, Egy Sujana Kurnia, kemudian Rizal Fadila, dan lain-lainnya. Dan dia mengatakan bahwa hasil pertemuan antara Andi Aswan, yaitu dari Joman ya, wakil ketua umumnya Joman yang sekarang menjadi ketua PLT begitulah ya setelah ketuanya ini ditahan. Dan dia mengatakan bahwa dalam pertemuan tersebut Andi Aswan dengan Jokowi kemarin di kediamannya Jokowi itu mengatakan bahwa besok itu akan menjadi Jumat Keramat dan info itu dia dapatkan dari Jokowi. Info dari Andi Aswan itu, Andi Aswan mendapatkannya dari Jokowi. Tapi bahwa yang menyatakan itu bukan Andi Aswan ya, bukan ya? Si John iya, tadi. bukan. Yang menyatakan ini adalah itu tadi Simon John itu Mas Hersu. Ini di akunnya, jadi mengatakan bahwa sekarang ini maksudnya ini kan dia kontennya kemarin mengatakan bahwa besok adalah hari Jumat dan Jumatnya Jumat Keramat. Tapi tidak dibuka Jumat Keramatnya itu akan terjadi apa. Cuman penafsirannya adalah Jumat Keramat ini karena ini adalah hari terakhir tanggal 31 Oktober, maka kemungkinan akan ada penetapan tersangka dan Ya, juga gelar perkara apalagi seperti yang lah ya. dikatakan. Nah, kalau mereka kan Iya, apalagi betul. kecuali itu karena problem utama mereka itu adalah RRT itu. Ya. Betul, karena mereka ini memang pejuang-pejuang yang penuh semangat gitu, yang memakai dananya sendiri ke sana kemari ya, karena ketiganya ini kalau saya telusuri, saya sendiri pun juga penasaran kan Mas Hersu, mereka ini mendapatkan dananya dari mana? Ya biasanya kalau para aktivis ada aja dana saweran gitu ya, tapi ketiganya ini dana saweran itu artinya misalnya ada teman yang harus apa namanya mengikuti pengadilan di mana seperti pengadilannya Pak Tom Lembong ketika itu begitu yang kemudian saya nggak bisa ikut tapi saya bantu untuk ongkosnya misalnya seperti itu sering sekali terjadi saya lihat di antara para emak-emak begitu yang tentunya kalau untuk RRT ini yaitu Roy Suryo Rismon dan juga Dr. Tiva ini bukan seperti itu ya mereka ini membiayai dirinya sendiri begitu dan tiga-tiganya kalau saya lihat juga mereka udah financial free lah, mereka sudah hidup dengan mapan kalau seandainya untuk kesana kemari saja itu tidak butuh bantuan orang lain. Dan mereka ini juga dalam bulan Oktober ini kalau saya lihat Mas Heri pergerakannya sangat masif memberikan buku Jokowi White Paper itu ke Setnek begitu terus kemudian ke kantor-kantor pemerintahan ke kantor hukum kemudian bahkan pergi ke Hambalang sendiri diserahkan begitu ya pergi ke Hambalang diserahkan agar diberikan kepada Pak Prabowo terus kemudian ya pokoknya kemana-mana Mas Hersu mereka mendapatkan free agar mereka diminta untuk membaca buku tersebut dan ini isinya kan kalau saya rasa data-data dan juga hasil dari penelitian ya, yang artinya ya kalau orang pandai itu melihatnya bukti-bukti data-data itu sebagai bukti-bukti yang akan mengarahkan kita pada sebuah kesimpulan yang saya rasa kalau seandainya Pak Prabowo melihat itu atau membaca itu maka akan lebih terbuka karena kita tahu lebih terbuka pikirannya saya rasa ya Mas Hersu karena kita tahu seperti presiden ini kan tugasnya sangat sangat berat sekali yang bahkan katanya untuk membaca WA saja tidak dilakukan begitu ya tapi belakangan Pak Prabowo mengatakan melihat podcast begitu. Iya.
Mudah-mudahan beliau ini melihat podcast kita juga sehingga bisa tidak apa ya sering bertemu dengan Jokowi, sering bertemu juga bahkan di antara anggota kabinet itu masih banyak termul yang kita takut masih pikirannya menjadi tidak lurus begitu. Data-data itu yang sampai kepada dia itu hoax. Karena kalau kita lihat para termul ini selalu menyampaikan berita-berita hoax. Seperti yang kemarin namanya siapa saya lupa. Oh, Agri Fanani ya, kita kemarin bahas itu yang kita lihat sekilas saja, nggak perlu kita buka kontennya, kita melihat dari thumbnailnya, kita melihat dari judulnya saja sudah penuh dengan hoax. Jadi itu yang terjadi sekarang, bahkan kemudian kalau saya lihat terjadi kepanikan ya memang di pihaknya Jokowi, bahkan mereka terang-terangan dalam kondisi negara yang sedang seperti ini, sebagai seorang negarawan harusnya mengarahkan anak buahnya, para termulnya, para pendukungnya itu untuk melakukan sesuatu untuk negara, untuk bangsa, begitu. Sementara Prabowo dan para anak buahnya Purbaya dan sebagainya sedang berusaha untuk itu kan Mas Hersu, membicarakan soal utang dan sebagainya. Tapi ternyata yang dilakukan oleh Jokowi kemarin dalam satu hari saja, pertama membuka posko di dekat kediamannya, yaitu karena dia pernah mengatakan bahwa saya akan bekerja keras mati-matian untuk PSI begitu untuk 2029, dan kemudian Jokowi ini memerintahkan untuk membuka posko pendaftaran PSI, kader PSI di dekat rumahnya. Jadi mereka yang setiap hari berbondong-bondong dari mana-mana itu didorong untuk mendaftarkan diri sebagai anggota PSI. Dan kemudian itu klaim tapi kan ya. Iya, betul Mas Berbondong-bondong itu Ersu. bukan klaim ya, bukan realitasnya, bukan ya. Iya, betul. Kalau yang berbondong-bondong saya lihat memang ya itu tadi kita pernah bahas juga. Mereka para yang datang ke Solo, wisatawan dan sebagainya itu kan sering ditawari untuk datang ke sana juga Mas Ersu. Jadi yang datang ke situ otomatis langsung daftar gitu? Oh enggak. Jadi datang ke situ kemudian kan pendaftarannya lokasinya dekat dengan rumah Jokowi. Ya, jadi langsung digiring ke sana gitu. Bonus 2 kaos. Untuk menjaring. Iya. Untuk menjaring mereka, entah apakah sesudah itu dapat kaos tambahan yaitu kaos PSI yang gajah kepala terpenggal itu gitu, dan kemudian yang berikutnya adalah jumpa pers dari Joman, dan juga ada relawan yang namanya militan Gibran, mereka join conference dan kemudian mengumumkan bahwa mereka bersatu begitu untuk menghadapi hoax, untuk menghadapi soal ijazah palsu dan dugaan ijazah palsu itu, dan juga soal WUS gitu. Kalau menurut mereka WUS ini adalah karangan karena WUS ini tidak boleh dipersoalkan begitu, dan itu adalah sebuah kebijakan bla bla seperti itu, sehingga mereka kemudian sekarang ini semuanya diserukan untuk bersatu untuk membela Pak Jokowi soal itu. Jadi kepanikan sedang melanda, sedang membanjiri keluarga Jokowi. Saya rasa sih situasinya sekarang seperti itu. Jadi seorang yang diharapkan menjadi negarawan malah terus-menerus memikirkan dirinya sendiri, boro-boro begitu, karena kan ya memang dia akhirnya terjebak oleh kebijakan-kebijakannya di masa lalu. Boro-boro dia mewarisi sesuatu yang legend begitu, yang positif, tapi ternyata malah justru mewariskan beban negara, mewariskan beban yang beban hutang yang sangat besar yang sekarang semua pusing 7 keliling. Ini mudah-mudahan Allah membuka pintu hati mereka, membuka pikiran mereka. Kok ada yang jadi militan Gibran itu loh. Kasihan sekali ya. Iya. Enggak ada pilihan Mas Ersu. Ini kan Jokowi kan sepertinya kalau menurut pengamat. Ya gitu, oke, kalau Jokowinya nggak apa-apa lah, yang itu namanya anaknya. Tapi kalau orang yang kemudian dia berdua pasang badan di militan Gibran, ya makanya saya cuma berdoa pada Allah aja supaya pintu dan pikirannya dibuka gitu loh. Kan kasihan menurut saya kalau mereka tersesat lebih jauh gitu. Dan mereka ini banyak yang sudah sangat dewasa gitu. Artinya kalau selama ini kan Gibran tujuannya adalah Gen Z begitu ya Mas Ersu. Ini sudah berumur gitu Mas Ersu. Malah Gen Z-nya sekarang jarang ya, kalau di perkotaan kita jarang melihat itu ya.
Gen Z ini yang tampak begitu kan, Hmm. mereka mahasiswa yang sering melakukan pergerakan, narasi-narasi yang bernas apa seperti itu, yang nggak ada kalau di antara mereka. Tapi kalau yang ada di TikTok, ini kan namanya juga buzzer Mas Hersu. Jadi di TikTok, terus kemudian di X, wah buzzernya. Satu orang mungkin memiliki bisa jadi 100 akun atau lebih, bahkan 1000 akun, karena narasi-narasi untuk Jokowi, untuk Gibran, yang terutama untuk di X itu kan bisa diorkestrasi begitu. Dan itu tampak betul, kita bisa melihat dengan sangat jelas bagaimana mereka ini adalah buzzer berbayar. Dan mereka ini dibikin untuk membuat trending gitu. Kemarin saja ya, mereka-mereka yang namanya masuk ke dalam menteri yang layak di reshuffle berdasarkan penilaian Selios, berdasarkan penilaian siapa ya, beberapa surveyor, saya tidak ingat ini namanya, tapi tahu seperti Deddy Kurniasyah itu apa nama survei, nama lembaga surveinya dan sebagainya Mas Hersu, Apa dan IPO ya, bukan? IPO kalau tidak salah ya, Hmm. Indonesia Political Opinion atau apa begitu. Ya. Dan kemudian ini kan memang nama Gibran itu sudah surut begitu ya, terlampaui oleh nama Purbaya, terutama oleh nama AHY dan sebagainya, dan juga survei tentang menteri-menteri yang layak di reshuffle seperti misalnya Bahlil, seperti misalnya Raja Juli Antoni, seperti misalnya Zulhas, itu mereka terlihat betul membuat trending Mas Hersu. Entah siapa yang membiayai, kita tidak bisa melihat aliran dananya, tapi kita bisa menduga. Tapi nama Zulhas itu kemudian trending pada saat hari-hari di mana survei itu diumumkan. Begitu juga nama Raja Juli Antoni. Tiba-tiba itu banyak sekali yang membela, tapi narasinya hampir sama. Begitu juga yang lainnya. Itu Bahlil lagi-lagi apalagi. echo chamber ya, itu yang saya kira sebenarnya nggak Ya, ada gunanya. Mereka ini menipu diri sendiri sebenarnya dengan betul, main-main betul. semacam itu. Jadi nggak usah terlalu kaget karena kalau nggak ada engagement seperti itu, ya untuk apa gitu loh. Sayang sayang sekali ya mereka buang duit banyak seperti itu hanya untuk memuaskan diri sendiri. Kan cara untuk supaya mereka naik elektabilitasnya dan sebagainya nggak seperti itu caranya ya, dengan kerja yang benar kemudian dan otomatis publik pasti akan mengapresiasi kan. Ya, sulit ya Mas Hersu kalau dilihat dari kinerjanya begitu. Kinerja itu kan kalau kemudian mereka kemudian tahu bahwa namanya masuk ke dalam list tersebut, artinya mereka harus membuktikan itu. Oh iya, berarti kinerja harus diperbaiki begini-begini dan begitu, itu harus take time gitu kan, mungkin setengah tahun lagi atau 1 tahun lagi. Yang dilihat ini kan selama 1 tahun ini, ya memang begitulah kinerjanya. Apa yang bisa kita harapkan gitu dari misalnya Raja Juli, dia bukan orang kehutanan dan orang juga tertawa dia datang ke acara temu alumni atau reuni Fakultas Kehutanan di UGM kemarin, dan kita tahu ini adalah orangnya Pak Jokowi, dan kita tahu bahwa ya ini hanya berdasarkan nafsu saja bagaimana Raja Juli Antoni ini bisa menjadi Menteri Kehutanan. Kita sudah menduga bahwa ini adalah orang titipan Jokowi, dan ternyata orang titipan Jokowi. Jokowi ini berusaha keras diakui sebagai alumni Fakultas Kehutanan dari UGM, tapi orang yang dia naikkan untuk menjadi Menteri Kehutanan justru orang bukan dari UGM, bukan dari Fakultas Kehutanannya UGM. Ini kalau saya menjadi alumni yang sama dengan Jokowi pasti tersinggung kan Mas Hersu. Berarti si Raja Juli Antoni ini lebih mumpuni, lebih memiliki kapabilitas dibandingkan dengan alumni Kehutanan UGM. Aneh sekali, dan itu diterima oleh UGM gitu. UGM itu namanya juga sekarang. Tapi saya kira bukan UGM sebagai institusi ya, itu kasihan karena kita kenal banyak UGM alumni UGM yang berintegritas kan, juga yang cerdas dan Banyak banyak sekali. Ini ya, kan outsider ya, outsidernya ini. ya dan orang seperti RRT juga tiga-tiganya juga UGM semua. Jadi sebenarnya Betul. yang kita justru sayangkan itu institusinya yang kemudian jadinya Ya, terbawa iya. itu ya. Please ya, jangan suka, saya lihat di media sosial suka bener banyak yang kali ngeledek ngeledek UGM, bukan hanya ngeledek bahkan nyenyek UGM gitu, bukan UGM-nya ini ya. Salah ini Bukan sekarang. UGM-nya, Iya. saya sendiri orang Jogja, keluarga saya banyak sekali yang lulusan dari UGM tentu saja. Dan itu bukan institusinya, tapi memang di masa Jokowi itu dipakai, begitu kan.
being used seperti itu. Jadi ya kebetulan juga kita tahu di masa Jokowi dia mengotak-atik bagaimana seorang rektor itu dipilih. Kan peraturannya diubah Mas Hersu. Bagaimana walaupun dia tidak menang seperti Ova Emilia begitu dari sekian berapa sih lima orang calon kandidat dari rektor UGM tadinya kalau tidak salah lima atau kemudian menjadi 3 atau bagaimana. Kalau di tempat saya memang ada sistem tersendiri. Tapi finally itu sama yang memilih adalah kementerian yang dimana kementerian Iya. tentu saja kemenangan tangan dari Jokowi Kalau dan sekarang, kita iya tahu sekarang itu gitu. yang menentukan Jokowi. Gitu. Iya sekarang ini rektor itu, saya kira nggak tahu apakah Pak Prabowo masih menggunakan haknya itu, karena yang suara terbesar itu untuk penentuan seorang rektor itu ya dari kementerian gitu ya. Kalau nggak salah dia menguasai 35% atau berapa begitu. Jadi Iya, ya betul, betul. siapapun kandidat, walaupun dia nggak dipilih oleh para anggota Senat gitu ya yang lain, tapi kalau kemudian mereka itu dipilih oleh kementerian, ya itu biasanya langsung Dia dia yang jadi. terpilih. Tapi ada kasus yang menarik terjadi di kampung halamannya Pak Jokowi sendiri UNS. Itu Iya di pernah Solo terjadi pada UNS waktu itu yang betul. didukung oleh menteri itu kalah kan gitu ya. Tapi ketika kemudian mau ditolak pelantikannya oleh Kemendikbud waktu itu, dan akhirnya justru banyak sekali majelis soal diamanahnya apa dan sebagainya, kemudian malah diberi sanksi karena mereka ngotot tetap akan melakukan pelantikan terhadap rektor yang udah dipilih itu gitu. Dan Ya. salah satu profesornya saya kenal baik, itu sekarang dia malah ngajar di Malaysia dan dia suka pamer sama saya fasilitasnya jauh lebih bagus di Malaysia ketimbang di Indonesia. Dan saya udah bilang itu namanya sengsara membawa nikmat gitu, membawa berkahan Iya. kan, gitu. Jadi nggak ada ampun Mbak, harus. Jadi kalau toh bisa dikalahkan oleh kandidat lain yang tidak didukung oleh presiden atau oleh menteri, ya dia harus di macam-macam kan, bisa dikriminalisasi dan sebagainya. Itu real Iya, ya terjadi dan betul. itu Itu real dan berusaha dijatuhkan didongkel. ya, Nah, sekarang yang sudah diketahui, sudah menjadi rahasia umum, Ova Emilia ini kan berada di bawah keterpilihannya hanya berapa persen. Kenapa kemudian yang diangkat begitu, yang dilantik menjadi rektor UGM ya bukan yang mereka yang suaranya banyak, tapi justru Ova. Dan ternyata pada perjalanannya Ova ini banyak membantu Jokowi begitu, narasi-narasinya dan sebagainya. Begitu juga dengan susunan wakil rektor yang dan sebagainya kan bekerja begitu ya untuk ya, ya. membantu Jokowi dalam kasus Ya. dugaan ijazah palsu. Dan banyak orang kemudian bertanya-tanya, ini ada Sandra apa ini kan gitu, biasanya kan gitu ya, kalau kalau eranya Pak Jokowi selalu pasti orang curiga nih kalau ada orang, kalau pejabat tapi dia udah salah kok tetap aja dipertahankan gitu, atau dia ngotot banget mendukung, ya dia pasti ini biasanya dia ada sandranya kan gitu biasanya Mbak Agi. Ya. Iya betul, dan Sandera itu nggak lama-lama, bulan Agustus kemarin saja masih dibicarakan Mas Hersu. Orang menanyakan ini udah selesai belum ini kewajiban dari Bank BPR yang dimiliki oleh suami dari Ova Emilia. Dia suaminya kalau nggak salah orang Korea ya, tapi sudah menjadi warga negara Indonesia. Dan di situ memiliki sebuah bank perkreditan rakyat begitu, dan kemudian ternyata tidak bisa melakukan pembayaran, ada masalah dengan LPS begitu, dan mereka akhirnya tidak berlanjut ini Mas Hersu, mungkin ada nego bersedia untuk membayar gitu karena mereka melakukan gagal bayar. Nah, itu senilai 29 miliar sekian. Tanya aja Purbaya kan, Pak Purbaya di LPS pasti dia tahu. Iya betul. Dan kalau kita tanya ke AI, saya sempat waktu itu, ini gimana sih kalau kita membaca satu persatu berita, kan kita lama mendapatkan intisarinya. Saya menanyakan kepada AI dan kemudian diberikan berapa berita, tapi dia langsung meringkas, katanya sampai sekarang belum ada penjelasan bahwa kasusnya sudah selesai, bahwa itu sudah dibayar secara penuh. Maksudnya biasanya kalau sudah selesai kan memang ada pengumuman bahwa itu sudah selesai. Sampai sekarang tidak ada berita bahwa sudah selesai. Sementara kewajiban untuk membayar itu kan dikeluarkan tahun 2023.
yang artinya kalau sekarang sudah 2 tahun. Tentu saja biasanya membayar seperti itu bisa dicicil, tidak serta-merta. Nah, apakah sekarang sudah selesai? Bahkan kalau Rismon agak nakal, dia menanyakan, apakah dibayar oleh Pratikno? Gitu, apakah dibayar oleh Itu Jokowi? Dia menanyakan seperti itu. Boleh saja kan menanyakan, karena memang terjadi hubungan yang sepertinya saling Pak Jokowi mengangkat dia, sementara mengangkat Ova, sementara Ova selama ini juga selalu mendukung Pak Jokowi untuk kasusnya. Jadi wajar kalau kemudian ada pertanyaan itu, Mas Hersu. Dan kalau kita lihat LHKPN Ova, Emilia, ini 29 miliar something begitu ya. Dan kewajiban untuk membayar yang diwajibkan oleh LPS untuk gagal bayar itu sebesar 29 miliaran juga. Iya, makanya kata Rismon, itu habis LHKPN jadi nol kalau seandainya dia harus Kita membayar tahu kan semuanya. LHKPN itu bukan cash semua kan, itu transfer Betul. aset. Jadi ya bahwa benar itu. Oke. Dan biasanya orang mencatatkan LHKPN itu kan tidak sejujur-jujurnya. Ini menurut Mahkamah Agung ketika itu ya, mereka sendiri mengatakan demikian. Oke, Mbak Gi, kita ketemu lagi ya dalam episode berikutnya. Tetap semangat dan selamat menyambut akhir pekan. Kan sekarang sudah hari Jumat ya. Besok teman-teman akan sebagian besar akan libur panjang. Selamat menikmati libur. Saya Hersbun Arif. Dan saya Gipita. Terima kasih atas perhatian teman-teman. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat.